Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hamzah dengan NIM 1908101119 dari LSPIC semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sejak abad pertama, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, sudah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional yang dapat menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional yang terbentang jauh dari Teluk Persia sampai Cina melalui Selat Malaka itu kelihatan sejalan pula dengan munculnya dan berkembangnya kekuasaan-kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah dinasti Tang, Kerajaan Sriwijaya, dan dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Taizong, kaisar kedua dari dinasti Tang, telah datang 4 orang muslim dari Jazirah Arab. Yang pertama bertempat di Canton, yang kedua menetap di kota Zhou, yang ketiga dan keempat bermukim di Chuangzhou. Orang muslim pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah seorang mubalik dan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam di Cina. Ia bukan saja mendirikan masjid di Canton yang disebut Masjid Huazinzi. Sampai sekarang, kaum muslim Cina membanggakan sejarah perkembangan Islam di negerinya mereka, yang dibawa langsung oleh sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Sejak abad ke-7 dan sesudahnya, makin banyak orang muslim berdatangan ke negeri Cina, baik sebagai pedagang maupun pembalik yang secara khusus melakukan penyebaran Islam. Sejak abad ke-7 dan abad selanjutnya, Islam telah datang di daerah bagian timur Asia, yaitu negeri Cina, khususnya Cina Selatan. Namun ini menimbulkan pertanyaan tentang kedatangan Islam di daerah Asia Tenggara. Sebagaimana dikemukakan di atas, Selat Malaka sejak abad tersebut sudah mempunyai kedudukan penting. Karena itu boleh jadi para pedagang dan mubalik Arab dan Persia sampai di Cina Selatan juga menempuh pelayaran melalui Selat Malaka. Kedatangan Islam di Asia Tenggara dapat dihubungkan dengan pemberitaan dari I Ching, seorang mufasir Buddha, yang mengadakan perjalanan dengan kapal yang disebutnya kapal Pose. Ia kemudian berlayar menuju Arab ke selatan ke Boga. Selain pemberitaan tersebut, dalam Hinstingsu dari masa dinasti yang terdapat laporan yang menceritakan orang Tasih mempunyai niat untuk menyerang kerajaan Holing di bawah pemerintahan Ratu Sima. Dari sumber tersebut ada 2 sebutan, yaitu Pose dan Tasih. Menurut beberapa ahli, yang dimaksud dengan Pose adalah Persia dan yang dimaksud dengan Tasih adalah Arab. Jadi jelasnya bahwa orang Persia dan Arab sudah hadir di Asia Tenggara sejak abad ke-7 dengan membawa ajaran Islam. Yang kedua ada proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Secara umum dikatakan bahwa Islam di Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam di kawasan yang lain, terutama di Timur Tengah, yaitu damai, ramah, dan toleran. Penyebaran Islam di kawasan ini bukan melakukan ekspansi pembebasan yang hampir selalu melibatkan kekuatan perang. Konsekuensinya, Islam yang ada adalah Islam yang lunak atau akomodatif. Tentunya termasuk dalam kepercayaan, praktek keagamaan, dan tradisi setempat yang akhirnya terbawa sampai pada penerimaan masalah ideologi negara. Islam masuk ke Asia Tenggara disebarluaskan melalui kegiatan kaum perdagangan dan para sufi. Hal ini berbeda dengan daerah Islam di dunia lainnya yang disebarluaskan melalui penaklukan Arab dan Turki. Islam masuk di Asia Tenggara dengan jalan damai, terbuka, dan tanpa pemaksaan, sehingga Islam sangat mudah diterima masyarakat di Asia. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadikan tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi semacam ini yang dimanfaatkan para pedagang muslim yang singgah untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Menurut Uka Chandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara yang berkembang ada 6 macam, yaitu yang pertama adalah saluran perdagangan. Pada taraf permulaan, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat perdagangan Muslim, Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri barat. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham.
Mereka berhasil mendirikan masjid dan mengadakan mualah dari luar sehingga jumlah mereka banyak. Dan karena anak-anak muslim itu menjadi orang Jawa dan kaya-kaya, di beberapa tempat penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai Bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir-pesisir utara Jawa banyak yang masuk Islam. Karena hanya faktor politik dalam negeri yang sedang goyah, tetapi karena faktor hubungan ekonomi, perdagangan muslim. Perkembangan selanjutnya mereka kemudian mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat-tempat tinggalnya. Dan yang kedua ada saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, dari sudut perdagangan, muslim memiliki status sosial yang lebih baik. Kebanyakan pribumi sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri-istri saudagar-saudagar itu. Sebelum dikawinkan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula wanita muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan, tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan apabila antara saudagar muslim dengan anak bangsawan, atau anak raja dan anak adipati. Karena raja dan adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses islamisasi. Yang ketiga adalah saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan yang menyembuhkan. Di antara mereka juga adanya yang mengawini putri-putri bangsawan setempat dengan tasawuf. Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Yang keempat ada saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Di pesantren atau di pondok itu calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan agama Islam. Misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmati Ampel dan Denda Surabaya dan Sunan Giri di Giri. Yang kelima ada saluran kesenian. Saluran Islami melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam meneteskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukannya, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam sejarah itu disisipkan ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat islamisasi. Yang keenam ada saluran politik. Awalnya pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu pemerintah Belanda. Sedangkan pada bidang politik, pemerintah melarang keras orang Islam membahas hukum Islam baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau ketatanegaraan. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk Islam. Untuk memperjelas bagian ini, proses masuknya agama Islam di Asia Tenggara, ada 3 teori diharapkannya dapat membantu memperjelas tentang penerimaan Islam yang sebenarnya. Yang pertama ada menekankan peran kaum pedagang yang telah melembagakan diri mereka di beberapa wilayah pesisir Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara yang lainnya, kemudian melakukan asimilasi dengan jalan menikah dengan beberapa keluarga penguasa lokal yang telah menyumbangkan peran diplomatik. Dan pengalaman internasional terhadap perusahaan perdagangan para penguasa pesisir, kelompok
pertama yang melakukan Islam adalah dari kekuasaan lokal yang berusaha menarik simpati lalu lintas Muslim dan menjadi persekutuan dalam persaingan menghadapi perdagangan Hindu dari Jawa. Beberapa tokoh di wilayah pesisir tersebut menjadikan konversi keagamaan Islam untuk melegitimasi perlawanan mereka terhadap otoritas Majapahit dan untuk melepaskan diri dari pemerintah beberapa imperium wilayah tengah Jawa. Yang kedua ada menekankan peran kaum misionari dan Gujarat, Bengal, dan Arabia. Kedatangan para sufi bukan hanyalah sebagai guru, tetapi sekaligus juga sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana para penguasa, perkampungan kaum pedagang, dan memasuki perkampungan di wilayah pedalaman. Mereka hanya mengkomunikasi visi agama mereka dalam bentuknya, yang sesuai dengan keyakinan yang telah berkembang di wilayah Asia Tenggara. Dengan demikian, dimungkinkan bahwa masuknya Islam di Asia Tenggara agaknya tidak lepas dengan kultur daerah setempat. Yang tiga ada lebih menekankan makna Islam bagi masyarakat umum daripada bagi kalangan elit pemerintah. Islam telah menyumbang sebuah landasan ideologis bagi kebajikan individual, bagi solidaritas kaum tani dan komunitas pedagang, dan bagi integrasi kelompok parosial yang lebih kecil menjadi masyarakat yang agaknya ketiga teori tersebut bisa menjadi semuanya berlaku, sekalipun dalam kondisi yang berbeda antara satu dengan daerah lain. Tidak terdapat proses tunggal atau sumber tunggal bagi penyebaran Islam di Asia Tenggara. Namun para pedagang dan kaum sufi pengembara, pengaruh para murid, dan penyebaraan berbagai tokoh agaknya merupakan faktor penyebaran Islam yang sangat penting. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.